Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wal wafa amma ba'du. Adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan kita masuk pada pertemuan yang ketiga, dan bahasan kita kali ini yaitu tentang baik dan buruk. Nah, baik dan buruk ini masuk dalam kajian akhlak karena apa? Karena nanti dalam segala perbuatan itu akan istilahnya dinilai, apakah itu baik, apakah itu buruk. Nah, kita sebagai umat Islam ada standarnya sendiri untuk ukuran baik dan buruk itu. Nah, dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, serta juga akal. Dan bagaimana cara kita memahami baik dan buruk ini, bagaimana penentuannya, kemudian ada juga aliran-aliran tentang baik dan buruk ini. Di luar Islam banyak aliran-aliran yang juga mempunyai standar baik dan buruk. Maka dari itu, dalam pertemuan ini kita akan mengkajinya dan membahasnya. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang baik dan buruk perspektif Islam ya. Perspektif Islam itu ya dalam sudut pandang Islam. Nah, di sini saya bahas karena mata kuliah kita yaitu tentang akhlak tasawuf, dan kita mayoritas itu umat Islam, terutama yang kuliah di Universitas Islam Negeri ya. Maka dari itu saya akan membahasnya tentang baik dan buruk ini perspektif Islam terlebih dahulu. Nah, dalam Islam, baik atau al-ma'ruf dan buruk atau mungkar mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan Allah, diri sendiri, maupun sesama makhluk. Penentuan baik dan buruk tidak semata-mata berdasarkan akal manusia, tetapi merujuk pada Al-Quran, hadis, dan prinsip syariat. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwasanya kita sebagai orang yang beragama, ya, terutama beragama Islam, mempunyai aturan tersendiri, mempunyai prinsip-prinsip tersendiri tentang baik dan buruk itu. Nah, jika itu dinilai baik oleh Al-Quran dan hadis atau akal, dan akal ini tidak bertentangan, maka dengan Al-Quran dan hadis, maka hal tersebut disebut baik. Jika bertentangan, akal ini juga bertentangan, maka disebut buruk. Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, baik. Baik dalam bahasa Arab itu al-khair atau al-ma'ruf gitu ya. Al-khair atau al-ma'ruf. Banyak sekali istilahnya ya, anggapan-anggapan atau istilah-istilah yang lain tentang hal ini, akan tapi lebih umumnya yaitu baik itu al-khair atau al-ma'ruf. Apa baik menurut pandangan Islam? Yaitu segala sesuatu yang diperintahkan Allah, kemudian dicintainya dan membawa manfaat. Nah, sumber kebaikan itu wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, akal sehat dan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini menarik ya. Fitrah manusia ini ya, misalkan manusia itu diciptakan berpasangan. Fitrahnya apa? Ya berarti dia mencari pasangan untuk berkembang biak, untuk menambah keturunan. Manusia itu diberi hawa nafsu, ya kan? Oleh Allah diberi hawa nafsu. Otomatis dia ya merasa lapar, haus. Kemudian manusia itu ternyata hidupnya sosial. Nah, maka dia membutuhkan orang lain gitu loh dalam kehidupannya untuk membantu kesehariannya atau dia untuk membantu orang lain. Nah, itu disebut fitrah manusia. Nah, fitrahnya kita itu seperti itu. Nah, ciri-ciri perbuatan baik adalah apa yang pertama? Yang pertama yaitu sesuai dengan syariat Allah. Syariat Allah, hukum-hukum Allah. Kalau dalam kita bilangnya ya hukum Islam atau ilmu fikih yang membahas tentang syariat Allah ini. Allah memerintahkan apa, Allah melarang apa. Allah menganjurkan apa, Allah mencegah apa. Apa yang tidak disukai oleh Allah. Nah, ini aturannya adalah syariat. Nah, seperti kita misalkan menikah, ya. Kemudian kita kalau bertransaksi itu harus jelas barangnya, harus ada uangnya misalkan gitu ya. Terus harus jelas siapa yang bertransaksi itu. Di
Di situ juga harus jelas barang yang ditransaksikan itu apa, yang mau dijual belikan itu apa, itu harus jelas. Jangan janji-janji saja, ya nanti barangnya dikirim, ya nanti begini. Nah, akan tetapi hal tersebut ternyata tidak ada, hanya bohongan saja. Nah itu kan tidak sesuai dengan syariatnya Allah. Selanjutnya, yang kedua, memberi manfaat, tidak merugikan diri dan orang lain. Jadi segala sesuatu itu dianggap baik dalam syariat, itu ciri-cirinya adalah memberikan manfaat. Yang kedua, memberikan manfaat di sini, orang yang misalkan bertransaksi atau bermuamalah itu ya berinteraksi dengan orang, itu juga ada manfaatnya gitu, memperoleh manfaat. Yang tidak memperoleh manfaat itu kayak apa? Judi itu tidak ada manfaatnya bagi orang yang berjudi. Kalau bagi bandar iya, maka itu kan dilarang, nggak boleh. Bukan berarti istilahnya memberi manfaat ini ya kalau dia itu memberi manfaat kepada saya, ya saya akan baik sama dia gitu. Kalau dia baik sama saya juga akan baik dengan dia. Enggak begitu, enggak. Akan tapi ketika ada unsur manfaat di situ, ya, ada unsur manfaat, saling memberi manfaat itu dianggap baik, gitu ya. Bukan berarti kita akan berbuat baik ketika orang lain baik sama kita. Orang lain mau menolong kita, baru kita mau menolong dia, bukan. Bukan itu ya. Kemudian yang ketiga, membawa kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Nah, manfaat di sini itu juga masuk dalam kemaslahatan maksudnya. Ketika kita mengatur hubungan interaksi sosial itu membawa kedamaian. Nah, membawa kedamaian, bukan membawa kerusuhan, bukan membawa ketidakstabilan, pengrusakan, tidak. Kemudian juga keadilan. Nah, kalau orang itu adil, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana? Ya maksudnya kita itu bisa menempatkan diri. Kita misalkan sebagai anak, apa hak orang tua pada kita? Kita sebagai orang tua, apa hak anak pada kita? Nah, gitu loh. Kalau kita itu misalkan begini ya, ada orang tua kemudian dia tidak baik, nah kemudian anaknya kena imbasnya, akhirnya anaknya ini istilahnya balas dendam. Balas dendam, dulu bapak saya tidak baik, dulu orang tua saya tidak baik, maka saya juga tidak baik. Nah, jangan begitu, tidak. Harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita itu sadar diri. Misalkan kita bagian dari masyarakat, ya kita harus saling tolong menolong, memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Kita punya teman, ya kita sebisa mungkin memberikan manfaat kepada teman kita, atau minimal jangan mengganggu orang lain, jangan mengganggu teman kita. Nah, gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang istilahnya mengganggu orang lain, yang paling mudah itulah kayak anak yang dia itu punya motor, ya, kemudian knalpotnya diberi knalpot brong. Nah, itu kan sudah nggak bawa kedamaian itu. Menurut dia, dia keren. Biasanya orang kayak gitu itu kan pengen dilihat orang. Ya, kalau saya istilahkan ya miskin validitas gitu ya. Dia pengen diakui orang. Oh, saya ini hebat, saya ini keren, saya ini kaya, saya ini ganteng, saya ini berprestasi, apapun itulah. Ingin dianggap orang lain. Maka ketika dia menggunakan sepeda motornya itu di jalanan, kemudian naiknya kencang-kencang, biar knalpotnya itu bersuara keras gitu ya, dan menjadi pusat perhatian, dia puas seperti itu. Nah, ini yang nggak membawa kedamaian. Nah, gitu kan. Siapa orang yang damai? Ada orang yang pakai knalpot brong itu lewat di jalanan umum. Nah, kalau misalkan dia punya kakek atau nenek atau orang tua yang sakit jantung gimana? Kan gitu. Atau dia lagi punya bayi, kemudian susah nidurkan dan lain sebagainya, ketika dengar knalpotnya yang seperti itu, terbangun akhirnya kan. Nah, akhirnya nangis, rewel dan lain sebagainya. Nah, maka perbuatan baik itu harus kita galakkan, harus kita biasakan.
Nah, selanjutnya yang keempat sesuai dengan suara hati nurani. Jadi memang hati nurani ini istilahnya bisikan hati yang paling dalam ya. Bisikan hati yang paling dalam itu adalah hati nurani. Maka jangan sampai kita itu selalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani. Contoh misalkan bohong, gitu aja lah. Sebenarnya di hati nurani ini gelisah dia. Gelisah kalau ketahuan gimana bohong saya. Tapi karena lama tidak ketahuan, atau misalkan dia itu bohongnya itu nggak ada hukuman, ya akhirnya walaupun bohong dia biasa aja. Gitu loh. Maka jangan dibiasakan, untuk bohong itu jangan dibiasakan. Mungkin kita bolehlah berbohong. Terutama misalkan antara suami istri biar tidak bertengkar, biar tidak mengecewakan istrinya, itu boleh berbohong. Misalkan masakannya enak padahal terlalu asin, itu mungkin boleh berbohong seperti itu. Bahkan Nabi pun bercanda pun tidak berbohong. Untuk hanya bercanda saja loh ya. Kadang kan kita malah bohong. Apa itu? Adat istiadat kayak April Mop atau kayak ngeprank kayak gitu. Buat apa gitu loh? Buat canda-candaan kan gitu kan. Nah, tapi kan bisa istilahnya apa ya? Bisa menyebabkan sesuatu yang tidak baik pada orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi hati nurani ini bisa untuk menilai. Jadi kita bisa memakai hati nurani kita. Walaupun orang nggak ngerti agama, sebenarnya itu nyaman nggak sih di hati saya itu kan. Itu bisa nilai kita. Misalnya kita bohong, terus kita mencuri, terus kita apa. Yang istilahnya itu bertentangan dengan hati nurani. Nah, jangan sampai ciri-ciri dalam Islam itu ciri-ciri perbuatan baik itu ada suara sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya, contohnya baik kepada Allah seperti apa? Beriman. Beriman ini ya jelas ya, itu perintah itu. Itu perintah ya, sholat, puasa, jelas itu kan perintah wajib itu. Nggak bisa. Ada orang yang misalnya begini, maksudnya baik di sini tuh baik secara beragama ya. Ada orang ngakunya Islam, ya kan, KTP-nya Islam, akan tapi misalkan dia ya tahlilan ikut, misalkan gitu, tapi sholat tidak mau, jarang. Puasa juga tidak mau. Berarti kan beragamanya nggak baik. Gitu. Itu secara beragamanya dia buruk. Kalau sampai dia itu ingkar kepada sholat dan puasa, maka sebenarnya dia nggak Islam. Gitu ya. Sebenarnya dia bukan orang Islam kalau seperti itu. Nah, syukur, tawakal. Kita bersyukur. Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita syukuri. Bukan kita menggerutu. Orang-orang yang nggak mempunyai harga diri, ya istilahnya sampai dia itu membunuh dirinya sendiri, itu ya orang yang nggak syukur, nggak tawakal. Ya itu tawakal itu kan menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah usaha, jangan tawakal dulu baru usaha, nggak usaha dulu baru tawakal. Adapun seperti ini ya sudut pandang masing-masing ya, dalam artian begini, tawakal itu ya perlu, usaha ya perlu, cuma mana yang duluan itu terserah lah. Akan tapi jangan meniadakan usaha. Terus usahanya jangan cuma apa istilahnya ya, cuma nggak berarti apa-apa. Ya kita berusahanya ya usaha benar-benar gitu loh. Mau pintar ya bersungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, jangan cuma baca sekali aja, sudah paham tidak paham ya. Yang penting kan sudah usaha. Yang lain tawakal kepada Allah. Ya tidak bisa gitu ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Baik kepada diri sendiri seperti menjaga kesehatan. Jelas ini yang menjaga kesehatan ya. Kita kalian-kalian ini yang masih muda ya, dijaga kesehatannya. Seperti ya tidur malam, jangan sampai nggak tidur malam, banyak begadang misalkan, atau kebanyakan main HP, atau istilahnya yang perempuan juga begitu, kebanyakan nonton drakor dan lain sebagainya. Yang mana itu dapat mempengaruhi kepribadian kita nanti, mempengaruhi akhlak kita. Sehingga kita standar cantik itu kayak Korea, standar ganteng kayak Korea, standar apa namanya lagi, yang lain-lain tuh ya kayak Korea. Enggak, sebenarnya kita punya standar sendiri orang Islam itu ya. Menuntut ilmu, jelas,
baik pada dunia menuntut ilmu. Tajarro'ah tulal jahli, tajarro'ah dulal jahli tulal hayatihi, kata pepatah Arab itu. Barang siapa yang hidupnya di masa muda itu tidak dengan ilmu, tidak digunakan untuk menuntut ilmu, maka dia akan hidup di masa tuanya itu selamanya dalam kebodohan. Nah, orang bodoh itu apa ya istilahnya? Orang bodoh itu ya sengsara lah ya, mudah dibohongi, ya kan? Orang bodoh itu kan mudah disetir, kemudian mudah dimanipulasi. Nah, kalau kita pintar kan enggak. Kemudian menjauhi maksiat. Nah, ini yang susah. Nah, kadang kita kan enggak tahu ini maksiat atau enggak. Saking biasanya dilakukan gitu kan. Dengan pengaruh-pengaruh media sosial itu, saking biasanya lihat seperti itu, dianggap itu bukan maksiat. Makanya hati-hati. Nah, gitu ya, hati-hati. Baik kepada sesama manusia. Nah, apa baik kepada sesama manusia itu ya jujur, adil, amanah, tolong menolong. Nah, itu pada umumnya seperti itu. Ini tatanan teori, ya. Tatanan teorinya seperti ini. Ya kita harus jujur sama orang, kita harus adil sama orang. Kalau dia salah ya bilang salah, walaupun anak kita, walaupun saudara kita, walaupun keluarga kita. Nah, bilang dia benar ya benar. Jangan kalau salah dibela mati-matian. Nah, amanah. Nah, ini yang banyak yang kritis sama kita itu ini, amanah ini. Ya contoh lah, banyak orang minjem duit tidak dibalikin, gitu kan. Ini nggak amanah kan seperti ini. Entah siapa yang salah itu. Saya juga bingung gitu. Banyak sekali ya. Baik, pinjam duit, minggu depan dibalikin, bulan depan dibalikin, sampai kapanpun lupa. Jangan sampai seperti itu ya. Kita rubah kebiasaan buruk kita. Tolong menolong, nah, itu jelas tolong menolong ya, mudah menolong orang lain. Baik kepada alam, ya menjaga lingkungan, tidak merusak, hemat sumber daya, jelas ini ya. Menjaga lingkungan, kita jangan sampai mencemari lingkungan karena ulah kita, mentang-mentang kita punya kuasa, mentang-mentang kita punya duit, kita jadi pejabat, kemudian alam kita rusak. Atau istilahnya karena kepepet uang gitu kan, pengen uang banyak, cepat, terus kita istilahnya menangkap satwa liar, satwa langka, kemudian dijual dan lain sebagainya. Atau nebangi hutan, tidak merusak, maksudnya nebangi hutan, hemat sumber daya, misalkan ya banyak sekali ya kasus-kasus yang ada di sekitar ini kita ini, yang semuanya itu ya sumbernya perut gitu ya, sumbernya apa? Perut. Karena perutnya lapar terus gitu loh. Kalau nggak lapar ya otomatis kan nggak nyari makan. Cuma manusia itu walaupun perutnya sudah kenyang, tapi tetap merasa lapar. Nah, yang kedua buruk. Nah, kita yang bahas tentang buruk ya. Buruk itu bahasa Arabnya syar atau al-munkar. Syarru atau al-munkar. Yaitu segala sesuatu yang dilarang Allah, dibencinya dan membawa kerusakan. Pertama dilarang Allah, gitu ya. Kalau orang Islam misalkan dilarang Allah ya apa? Makan babi, dilarang Allah, jelas dalam Al-Quran. Dilarang kita memakan sesuatu yang najis, jelas itu ya. Nah, jangan sampai. Kemudian yang dibenci Allah itu benci sesuatu, tidak suka sesuatu. Nah, itu banyak di mana Al-Quran dan hadis, sehingga kita dilarang atau disuruh menjauhi. Wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Itu belum zinanya loh ya, belum berhubungan suami istrinya, tapi mendekat saja nggak boleh. Nah sekarang kan beda orang, ya kan, mengumbar, bahkan sampai istilahnya ya bermain dengan istrinya orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang nggak baik dan harus dihindari. Jangan sampai sesuatu yang keji, ya, yang jelek dan keji itu ada pada diri kita dan membawa kerusakan. Segala sesuatu yang membawa kerusakan ya jangan ya. Itu sesuatu yang nggak baik gitu loh. Sesuatu yang membawa kerusakan itu nggak baik. Ya apapun itu. Membawa kerusakan untuk diri sendiri, membawa kerusakan untuk orang lain, dan membawa kerusakan untuk alam. Sumber keburukan adalah hawa nafsu, godaan setan, serta penyalahgunaan akal. Nah, hawa nafsu. Ini memang untuk mengelola hawa nafsu itu sangat penting ya. Kalau kita tidak bisa mengelola hawa nafsu kita, otomatis kita nanti akan mudah mengumbarnya
ketika mudah mengumbarnya, kemudian tidak ada teguran, tidak ada hukuman, tidak ada yang menasehati, ya sudah, akhirnya dianggap biasa. Nah, gimana contohnya kita istilahnya apa ya, menahan hawa nafsu itu gimana contohnya? Ya misalkan dengan puasa, kita berani ngempet itu ya dengan puasa itu. Nah, Nabi menyontohkan seperti itu. Serta penyalahgunaan akal. Nah, akal ini disalahgunakan. Ini biasanya ya kita medsos itu yang sangat berpengaruh itu ya medsos itu dengan penyalahgunaan akal ini. Atau memang ya kita dari awal keluarga kita kurang berpendidikan dan segala macam, akhirnya ya sejauh apa yang dia tahu ya yang diterapkan itu penyalahgunaan akal ini yang istilahnya ya tidak baik gitu ya. Seperti apa? Membalas dendam. Itu kan nggak baik gitu. Membalas dendam itu yang rugi ya kita sendiri, ya sana juga rugi. Jangan sampai ya penyalahgunaan akal. Istilahnya kayak begini, penyalahgunaan akal itu ya dendam harus dibalaskan, pokoknya harus terbalas. Nah, gitu. Pokoknya harus orangnya juga merasakan sakit seperti kita. Sedangkan hukum Allah ada, hukum negara ada. Kemudian ciri-ciri perbuatan buruk. Apa ciri-cirinya tuh perbuatan buruk? Bertentangan dengan wahyu. Nah, ini wahyu ini kalau kita nggak nanya, nggak belajar kan nggak tahu ya. Nah, seperti apa ya? Jelas yang dilarang dalam hukum Islam itu perbuatan buruk pasti. Nah, gitu ya, perbuatan buruk. Walaupun mungkin juga ada di sisi lain manfaat. Nah, seperti apa ya? Minum minuman keras. Nah, gitu. Minuman keras dilarang kan dalam Islam, di Al-Quran juga dilarang meminum minuman keras. Cuman ternyata di dalam minuman keras itu ada kandungan alkohol kan gitu. Dan alkohol itu ternyata ada manfaat lain yang bisa digunakan di medis. Nah, makanya kita kalau nggak belajar ya nggak tahu. Oh ternyata alkohol itu boleh ya dipakai di medis gitu loh. Untuk menahan rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada itu. Nah, kemudian selanjutnya merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, jangan sampai perbuatan itu merugikan diri sendiri karena itu ciri-ciri perbuatan buruk. Makanya sebelum bertindak itu kita mikir, apa ini yang harus saya lakukan? Ketika saya pengen ini, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya pengen itu, apa yang harus saya lakukan? Bukan hanya sekedar minta aja sama orang tua. Pak, minta motor, gitu kan. Padahal dia masih kelas 3 SMP. Atau masih SMA, belum layak pakai SIM. Karena apa? Karena teman-temannya pakai motor. Karena dia lagi senang sama cewek, kemudian biar keren, untuk menarik lawan jenis, dia minta motor. Akhirnya apa? Makanya seenaknya sendiri, kebut-kebutan, bahkan berboncengan lebih dari 2. Nah, akhirnya yang rugi kan orang tuanya juga kan. Ya kalau dia cuma baret-baret aja jatuhnya. Kalau sampai salah satu anggota tubuhnya cacat, kan itu ya. Atau merugikan orang lain juga itu sama. Makanya kalau kita mau bertindak itu ya merugikan orang lain enggak ini. Gitu loh. Dipikir, semuanya dipikir. Jangan istilahnya itu kita hanya nuruti hawa nafsu. Kemudian baru nyesel nantinya. Selanjutnya ciri-cirinya menimbulkan kerusakan, ketidakadilan, dan permusuhan. Nah, jelas ini ya. Kalau kerusakan sudah banyak saya contohkan tadi, ketidakadilan juga begitu. Terutama ini permusuhan. Nah, jangan sampai kita mudah perbuatan itu. Bahkan dari omongan saja kan bisa bikin permusuhan, gitu kan? Apa ya fitnah? Fitnah itu. Dari fitnah itu kan omongan seperti itu kan bikin permusuhan. Makanya kalian juga hati-hati di media sosial itu banyak buzzer-buzzer yang membela kepentingan orang lain. Dia nggak mau tahu, yang penting saya dapat duit. Dia nggak mau tahu, mau bikin rusuh antara kelompok ini, misalkan antara rakyat dan pemerintah, antara rakyat dan aparat keamanan dan lain sebagainya. Nah, padahal apa yang dia perbuat kan tidak baik gitu, karena menimbulkan permusuhan. Kemudian selanjutnya menyelesaikan hati nurani dan akhlak mulia. Nah ini jelas saya tadi sudah jelaskan sedikit tentang
hati nurani, yang mana hati nurani itu adalah intuisi yang ada di dalam diri kita, yang mana itu kita seakan-akan itu bisa ngukur gitu loh, bisa ngukur, bisa menilai apa yang akan saya lakukan ini baik enggak ya. Kalau masih ragu ya enggak usah dilanjutkan gitu loh. Nah, ini menyelisih hati nurani. Jadi tekad kita kuat, kemudian pengetahuan kita cukup, silahkan. Contoh keburukan dalam Islam, buruk kepada Allah seperti syirik, kufur nikmat, riya. Jelas ini ya, kufur nikmat itu istilahnya dia tidak bersyukur. Namanya kufur nikmat. Nah, kalau riya itu ya istilahnya pengen dilihat orang, pengen bukan pamer. Riya itu istilahnya dia itu akan ibadahnya baik, kemudian pakaiannya baik, kemudian apalagi sosialnya baik, karena di hadapan orang, gitulah kan. Kalau nggak ketahuan orang, ya sudah, dia kembali lagi kepada wujud aslinya, gitu. Buruk kepada diri sendiri seperti malas ibadah, mabuk, bunuh diri. Nah, ini jelas ini ya, jangan sampai ya kita ya malas ibadah. Ya malas itu pasti ada lah, nggak usah, kita bukan nabi kok. Tapi bukan berarti meninggalkan, gitu loh ya. Malas itu silahkan, tapi bukan berarti meninggalkan. Kalau sampai meninggalkan itu ya sudah salah, bukan buruk lagi, salah itu. Nah, buruk kepada sesama manusia seperti dolim, mencuri, korupsi, berbohong, memfitnah, nah, jelas. Buruk kepada alam seperti merusak lingkungan, boros, eksploitasi berlebihan. Nah, ini eksploitasi berlebihan itu istilahnya ya kita kalau punya apa ya, kalau punya pegawai, punya pembantu itu kita nyuruhnya di luar apa namanya ya, di luar job desk-nya, di luar pekerjaannya. Janganlah ya. Malah hal tersebut harus kita baik-baiki, jangan sampai kita berbuat seperti itu, nyuruh-nyuruh yang di luar kemampuannya, nggak dikasih waktu istirahat, atau kalau salah sedikit sudah dihina-hina, jangan ya, jangan jadi orang seperti itu. Harus dilatih, dinasihati terus. Seperti ini harus dilatih dan dinasihatkan terus. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip penilaian baik dan buruk dalam Islam. Nah, apa prinsip-prinsipnya itu? Yang pertama, bersumber dari wahyu, artinya standar utamanya adalah Al-Quran, dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran apa, dalam hadis apa? Walaupun begini, kadang memang hadis itu ada sesuatu yang istilahnya tidak relevan itu kalau diterapkan di zaman sekarang itu susah. Paham ya? Kalau diterapkan dalam zaman sekarang itu susah. Contoh misalkan begini, orang itu kalau misalkan kena najis gitu ya kan harus dibersihkan. Kalau najisnya babi atau anjing harus dibersihkan 7 kali. Salah satunya dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu kan begitu. Nah, ternyata dalam konteks misalkan kita di mana ini ya? Misalkan kita di kutub utara gitu ya, di tempat bersalju atau di tempat bekerja di tempatnya negara yang mayoritas non muslim dan kita itu harus bersinggungan dengan najis itu. Nah, untuk mensucikan dengan debu, salah satunya dengan debu ternyata susah. Misalkan kita tinggalnya di apartemen lantai berapa gitu, misal saja. Nah, maka gimana caranya? Cari debu di mana nih? Walaupun ya kalau nyari debu ya gampang aja sih, tinggal nempelin tangan di lantai kan tetap ada. Cuman orang-orang itu kadang ya nganggapnya itu kan jorok kan gitu. Maka gimana? Boleh nggak debu itu diganti sabun? Nah, misalkan begitu. Nah, sabun ini kan bisa menghilangkan, juga bisa menghilangkan bakteri. Ya cuman seperti itu ya, istilahnya yang sangat kepepet sekali ya, itu yang sangat kepepet sekali. Kalau selama kita bisa nyari debu, ya tetap nyari debu. Nah, gitu ya. Jadi itu dalam Al-Quran dan hadis. Atau misalkan kita tayamum gitu ya, tayamum. Nah, kita kan bisa juga nyari debu di mana ada tembok apa dan segala macam kan ada debunya itu ya. Nah, jadi sesuatu yang bersumber dari wahyu itu standar utamanya tetap Al-Quran dan hadis. Sama juga seperti misalkan menikah
poligami gitu. Nah, poligami itu kan ya harus dilihat kemampuannya, bukan asal poligami saja. Memang di Al-Quran membolehkan, tapi kan ya bukan berarti enaknya kita untuk menikah dengan lebih dari satu istri. Dilihat finansialnya dulu, kemudian kemampuannya dulu, membagi waktunya, kan gitu. Jangan sampai kita berbuat dolim, berbuat tidak adil kepada istri-istrinya. Kalau nggak mampu begitu, nggak mampu adil, nggak mampu untuk menafkahi, ya jangan lebih dari satu aja cukup. Nah, gitu loh. Yang kedua rasional, artinya akal sehat bisa memahami, misalnya adil itu baik, zalim itu buruk. Nah, tapi akal tetap dibatasi oleh wahyu. Dalam artian di sini, akal itu kan sebenarnya bisa menentukan baik dan buruk kan bisa. Ya, kalian itu bisa menentukan baik dan buruk itu dengan akal itu bisa. Cuma di sini akal tetap dibatasi oleh wahyu. Nah, adil itu baik, baik kan? Zalim itu buruk. Kita kan akal kita bisa menilai itu. Bahwasanya misalkan kalau ada orang mengganggu kita itu kan nggak baik. Entah mengganggunya itu dari suara, atau kita itu dirampas barangnya gitu kan. Atau kita itu dihina-hina, atau kita itu misalkan atau dia tuh menghasut orang lain agar nggak mau berteman dengan kita, nggak mau bergaul dengan kita gitu kan. Itu sebenarnya nggak baik dan nggak usah dikasih tahu oleh Al-Quran dan hadis pun kita tahu, karena apa, kita punya akal bahwasanya hal seperti itu nggak baik. Nah, itu sesuatu yang buruk. Nah, gitu loh. Akan tetapi batasan-batasannya itu tetap kan kalau gitu kan nanti kan akal itu kan liar gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama akal itu ya kalau itu baik buat saya, itu menguntungkan saya, ya berarti baik. Kalau nggak menguntungkan saya nggak baik, kan nggak gitu juga. Makanya ada batasan dari Al-Quran dan hadis tadi, atau tetap dibatasi oleh wahyu. Nah, fitrah manusia artinya hati nurani cenderung kepada kebaikan. Nah, jadi fitrah manusia kayak tadi ya, hati nurani itu termasuk dalam fitrah manusia. Nah, kalau kita lapar ya butuh makan, kita haus nyari air minum. Ya, air minum juga dilihat-lihat air minumnya yang kayak apa kan gitu kan. Nah, jadi hati nurani itu memang cenderung kepada kebaikan. Kita itu memang diarahkan kepada kebaikan. Bersyukurlah manusia itu punya hati nurani, sehingga akal itu walaupun dia itu secara nafsu dan akal ini mendatangkan keuntungan, mendatangkan kenikmatan dan kelezatan untuk kita, tapi hati nurani itu bisa seakan-akan bisa ngasih warning gitu loh. Nah, itu bagi yang berpikiran jernih. Ya, kalau yang nggak tahu apa-apa ya nggak bisa gitu loh, susah. Karena hati nuraninya juga kalau orang nggak pernah merenung, itu merenung itu penting. Ya, merenung itu diem, ya, bukan berangan-angan ya, bukan ngelamun, enggak, tapi merenung. Apa yang saya lakukan tadi benar apa enggak? Gitu loh. Terus kalau seperti itu saya harus bagaimana? Apakah saya harus ngakuin kesalahan saya, atau saya harus lari dari kenyataan, lari dari hukuman? Atau kan, nanti kalau dihukum tidak enak, itu kan di penjara tidak enak, dihukum tidak enak. Akhirnya hati nuraninya ya sudah dihilangkan sama dia. Padahal kalau dia mengakui kesalahannya, ya hukuman itu kan akibat dari perbuatan kita kan. Gitu loh. Gentle, lima hukuman, ketika keluar, ya plong, nggak ada beban sama sekali. Kalau kita nggak pernah melakukan keburukan itu, plong, nggak ada beban sama sekali. Yang keempat, tujuan syariat atau maqasid itu syariah. Maqasid syariat itu maksudnya, tujuan syariat itu maksudnya begini, Allah menurunkan aturan-aturan, yaitu Al-Quran dan hadis itu. Nabi juga menyampaikan hadisnya, Allah menurunkan Al-Qurannya, itu punya tujuan. Nah, maksudnya gitu ya, punya tujuan. Ya, tujuan itu disimpulkan, istilahnya ya, disimpulkan atau dikelompokkan itu menjadi yang inti itu 5 intinya, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Misalkan apa? Menjaga agama.
Kita diperintahkan untuk berjihad, gitu ya. Nah, zaman Nabi kan diperintahkan untuk berjihad. Untuk apa? Menjaga agama. Bukan berjihad itu kan buruk, bunuh orang, gitu kan istilahnya. Merampas harta orang lain. Terus akhirnya bikin kacau, kan gitu kan, merusak semuanya. Ya kan Islam kan ngatur. Kalau perang, tidak boleh apa, jangan menyasar wanita, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak tempat ibadah, kan begitu. Ada aturannya. Makanya seperti jihad tadi ya, menjaga agama. Contoh yang lain menjaga agama adalah seorang wanita muslimah dilarang untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Agar agama si wanita ini, wanita muslimah ini terjaga gitu loh. Bukan karena menikah itu karena gantengnya, karena kayanya, karena apalagi kebaikannya dan segala macam, bukan. Agama dulu yang utama. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga jiwa. Nah, jiwa ini harus kita jaga. Seperti apa? Misalkan kita tidak boleh dalam Islam itu membunuh seenaknya, kan tidak boleh. Nah, ada aturan-aturannya, mana yang boleh dibunuh. Nah, kemudian juga menjaga jiwa itu kita diperintahkan apa? Untuk makan dan minum. Karena apa? Ya agar kita hidup gitu loh. Kita diperintahkan untuk menjaga lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Agar apa? Agar jiwa kita hidup. Nah, kemudian selanjutnya akal. Akal itu contohnya kita menjaga akal ya. Contohnya apa? Kita dilarang untuk minum minuman keras. Kita dilarang untuk pakai narkoba. Nah, hal seperti itu diperintahkan oleh Allah agar apa? Akal kita terjaga. Karena hal-hal tersebut dapat merusak akal. Nah, gitu. Kemudian keturunan ini contohnya seperti ini, kita diperintahkan untuk menikah. Kalau menikah itu harus ada akad nikah dulu. Jangan sampai kita kumpul kebo, pacaran kebablasan. Nah, agar apa? Agar kita menjaga keturunan kita. Kita tahu kalau misalkan nanti ada kehamilan, tahu siapa bapaknya, bisa dinasabkan gitu loh kepada bapaknya siapa. Jangan sampai ada ikhtilatul ansab. Ikhtilatul ansab itu istilahnya nasab ini campur baur. Ini pasangannya siapa, ini bapaknya siapa, ini perempuannya mana, sama laki-laki mana. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada harta, menjaga harta. Dalam Islam itu kita diajarkan bagaimana tata cara untuk bertransaksi. Ya kan? Jual beli begini dalam Islam. Sewa menyewa begini dalam Islam. Kemudian kita apalagi jual beli kalau berhutang begini dalam Islam. Oh, riba itu haram dalam Islam. Nah, itu maksudnya apa? Untuk menjaga harta. Oh, warisan itu harus begini. Untuk apa? Untuk menjaga harta. Agar jangan sampai orang lain itu mengambil harta atau mengambil haknya yang bukan punya dia. Jangan sampai. Yang mana itu dapat mendolimi yang punya harta yang sebenarnya. Nah, kemudian sesuatu disebut baik jika mendukung tujuan ini, maksudnya tujuan syariat tadi, buruk jika merusaknya. Nah, gitu ya, baik dan buruk tadi ukurannya itu, buruk jika merusaknya. Kalau kita sampai merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, keturunan, dan harta, buruk itu. Hubungan baik dan buruk dengan akhlak adalah perbuatan baik atau ma'ruf merupakan perbuatan terpuji. Nah, kalau kita hubungannya apa? Ya berarti kalau perbuatan itu baik termasuk akhlak yang terpuji, atau dalam bahasa Arabnya akhlak mahmudah. Seperti sabar, syukur, tawadu. Tawadu itu merendahkan diri. Merendahkan diri itu bukan berarti kita rendah, hendak ya. Jadi kita jangan merasa lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Maksudnya begitu. Jujur, amanah. Nah, perbuatan buruk atau mungkar merupakan akhlak tercela. Atau dinamakan akhlak madmumah. Akhlak mazmumah. Seperti sombong, iri, dengki, dusta, dan zalim. Nah, ini parah ini kalau sudah orangnya sombong, ya kan, iri, dengki, kemudian dusta, sering dusta, kemudian zalim. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas beberapa pandangan tentang baik dan buruk. Nah, ini ada
beberapa pandangan ya di luar Islam tentang baik dan buruk. Apa yang menjadi acuan atau standar baik dan buruk beberapa pemahaman di luar Islam. Jadi kalau apa namanya ya, kita itu karena kita hidup ya, karena kita hidup jangan selalu kita menilai baik dan buruk itu menurut pandangan Islam. Kenapa? Mungkin itu kalau untuk diri kita sendiri, Bu, silahkan. Tapi kadang orang lain itu punya pandangan sendiri. Bahkan orang Islam sendiri yang ngaku dia Islam pun kadang pandangan baik dan buruk itu enggak menurut agama. Tidak menurut agama Islam, tapi menurut dia apa. Nah ini kan nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Nah ini saya bahas dulu sedikit. Kita lanjutkan dulu beberapa pandangan tentang baik dan buruk. Nah, yang di luar Islam. Yang pertama, baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik. Dan orang yang menentang dan tidak mengikuti adat istiadat dipandang buruk. Dan kalau perlu dihukum secara adat. Nah, ini biasanya ya, kalau seperti ini ya orang-orang zaman dulu lah ya. Atau misalnya kalau kita lihat ya mungkin di desa-desa lah, di pelosok-pelosok itu karena apa namanya ya, dia punya tokoh agama. Kalau di film-film apa namanya Eropa zaman dulu itu kan ya dukun-dukunnya itu kan, atau kepala sukunya itu ya, dia yang menentukan ini baik atau buruk itu dia nanti. Ya adat istiadat di situ yang dibangun apa gitu loh, cara berpakaiannya, cara menyapanya, cara makannya, cara interaksinya dan lain-lain sebagainya, semua dalam lini kehidupannya itu ditentukan oleh adat istiadat. Kalau dianggap jelek ya jelek, kalau dianggap baik ya baik gitu loh. Nah, cuma di sini kan tidak ada kaitannya dengan agama di sini. Nah. Dan yang kedua, perbuatan baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua perbuatan mengandung kelezatan, melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan. Dan apabila ia disuruh memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah mendatangkan kelezatan. Maksudnya di sini istilahnya ya nafsunya dia, ya gitu ya. Ya kalau mungkin bahasa kasarnya ya sesuatu yang menguntungkan dia itu apa? Intinya gitu. Ini kan bisa terjadi pada sebuah kelompok atau individu. Kalau kalian merasa dalam diri sendiri itu ketika menghadapi sesuatu maupun sesuatu itu gimana saya dapat untung atau tidak, ya ini biasanya masuk aliran begini nih. Ukuran baik dan buruk itu apa namanya? Kalau mendatangkan keuntungan. Kalau kamu baik sama saya juga baik sama kamu. Kalau kamu mau ngasih duit saya juga baik sama kamu. Nah, itu pokoknya mengatakan keuntungan dan kepuasan nafsu biologis. Nah, itu otomatis dalam melakukan perbuatannya kan ya ada ketidakpuasan, ada ketidaknikmatan gitu loh. Cuman kan intinya kan dia dapat. Beda dengan bekerja loh ya, ini beda dengan bekerja beda. Nah, kemudian selanjutnya paham ini yang ketiga, paham ini berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan insting batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Jadi penentuan baik dan buruk menurut insting masing-masing ya. Ini kadang membedakannya gimana ya, susah juga ya. Kadang gitu kan kita itu mau kemana gitu, baik enggak ya kira-kira ke sana ya. Saya mau jadi ini baik enggak ya. Saya mau makan ini baik enggak ya. Saya mau apa lagi? Saya mau pergi ke sini baik enggak ya kira-kira. Itu pakai insting saja. Nah, ya ini yang berlaku di sekitar kita, bahkan di negara-negara di luar Islam pun, di mayoritas non-Muslim pun juga ada yang pakai seperti ini. Cuman kita nggak bisa identifikasi kan, kamu kelompoknya yang mana, kamu kelompok yang mana, kan nggak bisa. Karena ini kan kebaik-baik buruk kan nanti yang menilai diri sendiri. Nah, kalau kita itu bisa ngukur, saya itu sebenarnya berpandangan memandang itu baik dan buruk itu ukuran saya apa? Apakah saya manut adat istiadat yang ada di sini atau adat istiadat mbah-mbah saya, atau saya menganut apa namanya, kalau untung ya saya pengen, kalau untung ya saya anggap baik, kalau enggak menguntungkan saya anggap buruk kan gitu kan, atau ya sekilas saja sapanya, enggak baik itu, gitu, buruk itu, gitu, atau pakai seperti itu.
Gitu loh. Yang selanjutnya yang keempat, bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. Ini istilahnya sosialis ya, sosial itu intinya yang berguna untuk dia atau berguna untuk kelompoknya, gitu ya. Jadi pokoknya berguna, kalau kelompok ya semuanya harus dapat bagiannya, gitu. Kemudian yang kelima, baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini bagi orang-orang yang beragama tapi di luar Islam. Nah, gitu ya. Dia kan masih percaya agama, cuma di luar Islam. Dia kan menganggap Tuhannya itu menyuruh apa lewat kitab sucinya, nah itu dianggap baik. Nah, gitu, dianggap baik walaupun secara akal tidak baik gitu. Secara medis mungkin juga tidak baik. Kemudian yang keenam, paham ini, yang terakhir ini ya, paham ini beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaan. Jadi, sesuatu dianggap baik berpijak pada perkembangan dari biasa saja menuju kesempurnaan. Jika sesuatu itu, misalkan kita itu membaca, gitu ya, belajar membaca. Dari belajar membaca ini, kalau kita itu bisa hidupnya lebih baik atau kita berpengetahuan lebih baik, berarti saya belajar membaca atau sekolah ini baik, gitu. Nah, gitu ya. Berarti kalau misalkan nanti kalian kuliah terus lulus kuliah itu nggak dapat kerjaan, luntang-luntung, berarti kuliah itu nggak baik. Seakan-akan gitu. Nah, jadi istilahnya sesuatu di aliran ini, sesuatu dianggap baik kalau ada perkembangan positif baru dianggap baik. Oke, adik-adik sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan kalau ada yang kurang ataupun salah silakan tulis di kolom komentar ya. Saya menerima kritik dan saran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.